kasus yang hari ini kita sampaikan di depan Mabes menjadi sebuah cerminan buruk daripada aspirasi yang kemudian kita sampaikan. Ini merupakan sebuah hal yang memang melahirkan ketidakadilan, sehingga hari ini kita betul-betul berdiri tegak di depan Mabes Polri menyampaikan persoalan yang menimpa saudara Ibu Bayangkari, Ibu Vanessa sendiri. Semoga didengar oleh pihak terkait dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia untuk mampu melaksanakan apa yang kemudian menjadi substansi dari pergerakan kita hari ini, kawan-kawan. Baik, kawan-kawan yang sungguh saya banggakan dan saya cintai, saya sangat berterima kasih pada kawan-kawan yang sudah selalu komiten bagaimana aparat penegak hukum perlu bekerja mengedepankan sebuah kerja yang hari ini berangkat daripada kasus yang hari ini kita sampaikan di depan Mabes menjadi sebuah cerminan buruk daripada aspirasi yang kemudian kita sampaikan. Ini merupakan sebuah hal yang memang melahirkan ketidakadilan, sehingga hari ini kita betul-betul berdiri tegak di depan Mabes Polri menyampaikan persoalan yang menimpa saudara Ibu Bayangkari, Ibu Vanessa sendiri, bahwa hari ini kami melihat dan mengamati kinerja kepolisian kemudian tidak sesuai dengan prosedur, kawan-kawan. Pada dasarnya kami tahu betul institusi kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang itu sangat dijunjung tinggi oleh rakyat Indonesia dan kemudian bekerja melalui perintah undang-undang yang kemudian berlaku. Ini merupakan sebuah tindakan kriminalisasi terhadap seorang sosok ibu yang berjuang untuk bagaimana menafkahi anaknya sendiri daripada dampak KDRT oleh seorang kumpes yang hari ini masih menghirup udara segar, menikmati jabatannya di dalam Mabes Polri sana, kawan-kawan. Artinya apa? Hari ini jangan cuman kemudian sekelas jabatan kombes bisa mampu mencoreng instansi besar yang ada di Republik ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa lembaga penegak hukum kita dalam hal ini kepolisian itu lahir betul-betul murni perjuangan para pejuang kita yang diamanatkan langsung melalui konstitusi kita bagaimana kepolisian bekerja di negara ini. Namun hari ini masih banyak oknum segelintir orang yang kemudian mencoba menyalahgunakan kekuasaan akibat menduduki jabatan dan strategis dalam institusi yang kami cintai hari ini, mencoba untuk mampu melakukan hal di luar daripada perintah undang-undang sendiri. Pada prinsipnya kita sampaikan bahwa negara ini merupakan sebuah negara hukum yang diamanatkan langsung di dalam konstitusi kita, pasal 1 ayat 3, soal bagaimana negara Indonesia adalah negara hukum, bukan melainkan sebuah negara kekuasaan. Maka sudah patutnya lembaga penegakan hukum di bangsa ini harus punya perilaku bagaimana menunjukkan konsisten mereka, komitmen mereka terhadap perintah undang-undang. Karena sudah pasti bicara dalam konteks negara hukum, maka rujukannya adalah bicara soal undang-undang yang kemudian diakui, diaktifkan di negara yang kita cintai, kawan-kawan. Maka hari ini kami mau sampaikan bahwa jangan sampai kepentingan kelompok, kepentingan segelintir orang mampu mencoreng instansi sekelas kepolisian Republik Indonesia, kawan-kawan. Ini awal umur. Awalnya keluarga mengira proses hukum akan berjalan sesuai aturan. Namun kenyataan menunjukkan kondisi mengkhawatirkan. Satu, dengar baik-baik ya. Tuduhan bertumpuk tanpa dasar jelas. Awalnya hanya dugaan pelanggaran KTP, digarisbawahi hanya menandakan penundaan pelanggaran KTP, sehingga Bu Vanessa itu ditahan di Mabes Polri. Cuman pelanggaran KTP.
Namun dalam berita acara pemeriksaan muncul kejanggalan. Ternyata pelapor sendiri justru diduga memiliki identitas ganda dengan 2 paspor aktif yang berbeda nama, AC dan ACT. Vanessa mengaku tidak mengenal nama pelapor tersebut. Padahal sebelum dia telah melaporkan ACT terkait kekerasan dalam rumah tangga KDRT dengan bukti visum penelantaran anak yang tidak dapat sekolah sejak kelas 3 SD, sekarang usia 14 tahun, kelas 8 SMP jika sekolah, serta ada dugaan penggelapan aset almarhum ayah yang menyamakan sebagai proses hukum. Perlakuan melanggar hak asasi manusia dan prosedur hukum. Sejak hari pertama, hari ke-6 penahanan, keluarga dan kuasa hukum dilarang untuk mengunjungi Vanessa tanpa alasan jelas. Hanya dikatakan sesuai dengan SOP penyidik. Padahal Vanessa adalah seorang ibu dengan anak kecil yang membutuhkannya, bukan teroris atau pembunuh yang perlu diisolasi. Sampai saat ini, tim kuasa hukum telah mengajukan 2 permohonan resmi. Permohonan gelar perkara khusus agar kasus ditangani secara objektif dan transparan. 3 hari Vanessa ditahan. Saya dengan beberapa teman datang ke penahanan Mabes Polri. Sampai di situ, yang lain disuruh masuk dengan bebas. Tetapi kami, beberapa orang itu tidak disuruh masuk ya. Itu ada apa itu? Padahal ini istri kombes loh. Tidak disuruh masuk. Hanya karena dengan alasan bahwa kami diperintah dari pimpinan. Saya bertanya, ini kenapa kami tidak bisa dimasuk? Ini perintah pimpinan. Loh, kok pimpinan ini kenapa tidak mau perintahkan semua tidak boleh masuk? Tetapi kenapa hanya Vanessa? Ada apa? Jangan pilih kasih. Tidak ada hukum. Tidak ada. Tidak ada yang kena hukum. Kalian pengayom masyarakat, bukan perusak masyarakat. Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima kasih atas kehadiran pada rekan-rekan media pada kesempatan hari ini, dan kami terima kasih juga pada pihak Mabes Polri yang sudah mengakomodir kami dengan baik sehingga kami dapat bertemu dengan pihak dari Direktorat PPO dan PPO Bareskrim Polri. Dan dari kami ada 3 permintaan yang sudah disepakati oleh pihak Bareskrim. 1, permohonan penangguhan penahanan dari Ibu Vanessa sudah berproses, yang mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa ada titik temu dan bisa ada beliau bisa keluar dari penahanan di Bareskrim. Yang kedua, kita meminta gelar perkara khusus, dan beliau dari pihak Bareskrim juga mengakomodir dengan kita untuk memberikan laporan langsung kepada Biro Basidik untuk segera dijadwalkan gelar perkara khusus dengan pihak Bareskrim. Yang ketiga, kami meminta hak daripada anak terkait dengan sampai dengan hari ini kami dengar dari Oma atau dari ibu daripada Ibu Vanessa yang sampai hari ini berjuang untuk bagaimana bisa cucunya ini mendapatkan hak untuk sekolah dan mendapatkan perhatian dari orang tua untuk biaya hidup, mendapatkan atensi khusus daripada Ibu Dir untuk disampaikan kepada pihak daripada pelapor, karena bagaimanapun yang jadi korban adalah anak-anak, bukan daripada mereka, tapi anak jadi korban terkait dengan permasalahan yang terjadi dengan orang tua mereka. Jadi alhamdulillah hari ini 3 poin ini sudah mendapatkan atensi khusus daripada Direktorat ya TPA dan TPA seperti Bareskrim Polri. Demikian sampaikan. Mungkin ada yang lanjut. Silakan selanjutnya dari praktisi hukum Gerakan Suara Keadilan Netizen Media. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, menindaklanjuti apa yang disampaikan tadi dari pihak kuasa hukum. Kami sudah menemukan titik terang, ya. Walaupun kami belum bisa bilang itu 100% karena belum terjadi ya. Nah itu titik terang. Jadi mereka sudah menyampaikan ini sudah asesmen, ya. Baik tadi masalah gelar perkara, baik tadi masalah penangguhan penahanan, terus masalah pendampingan psikis anak. Tadi kami sudah mendapat atensi ya untuk didampingi anaknya Ibu Vanessa karena anak masih di bawah umur juga ya. Nah, dalam kasus ini sebenarnya mungkin teman-teman media pada tahu ya, kasus ini sebenarnya adalah kami lebih melihat bahwa kasus ini adalah kasus keegoan. Ya, keegoan yang mengorbankan anak jadinya. Kan begitu. Sebenarnya barang ini barang yang tidak harus terjadi. Tidak harus ada Bu Vanessa harus masuk ke dalam jeruji besi. Gitu loh. Kalau bicara ego ini bisa direda masing-masing pihak karena kita ketahui mereka adalah suami istri, kan begitu. Tapi ternyata apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Bu Vanessa tersangkut hukum sampai ditentukan menjadi tersangka dan ditahan pula. Tentu hak kebebasan Bu Vanessa yang saat ini dirugikan ya. Tapi kita mencoba mencari solusi di tengah. Yang pasti kalau di solusi di tengah ini kita tidak ada yang saling menaikkan ego, kan begitu. Kita cari solusi, mudah-mudahan nanti ada jalan yang terbaik ya. Kita coba dalam waktu yang dekat. Tadi sudah disampaikan, kita disuruh segera mengajukan permohonan gelar perkara langsung ke Biro Wasidik. Nanti diadakannya di sana, kan? Nah di situ kita akan kupas tuntas kalau bicara hukum. Nah pada gelar perkara nanti kita uji materi, gitu loh. Nah jadi bagaimana kalau cara kedua tadi sudah kami sempat ajukan ya, itu kenapa sih kalau bisa restoratif justice kenapa itu tidak ditempuh, kan begitu, demi kebaikan semua ya. Nah tapi kami terima kasih ya simpatisan para teman-teman media ya untuk mengawal kasus ini, karena biar bagaimanapun kita sepakat bahwa keadilan itu bukan hanya bicara kepastian hukum, tapi kemanfaatan bisa bermanfaat buat semuanya. Ya, buat kita, buat masyarakat, ataupun buat aparat penegak hukum. Baik, mungkin dari saya itu. Saya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya minta tolong Bapak Kapolri, lepaskanlah anak saya. Saya butuh keadilan buat anak saya. Selama ini dia sebagai ibu tuh dia memperjuangkan anaknya, bukan sewenang-wenang untuk dia secara pribadi. Tapi kenapa apa yang terjadi sama anak saya, dan saat ini anak saya ditahan, dan saya lihat sendiri bagaimana anak saya ditarik, dipermainkan, dikriminalisasi. Pak Kapolri, saya minta tolong Bapak turun, Ibu Kapolri sebagai Ketua Bayangkari, Ibu tolong anak saya Bu, dicek kembali, dipanggil untuk keadilan Bu. Bapak Kapolri, terima kasih. Udah. Oke. Mungkin ada juga Ibu Putri. Ya, satu lagi ya, izin. Silakan. Kita berikan kesempatan ya menyampaikan karena ini saatnya. Saya minta kepada Bapak Kapolri, Bapak Sigit, saya minta dengan hormat, lihatlah Oma, Bunda dari Vanessa yang ada di hadapan ini. Di terik panas matahari beliau harus ada di sini. Lihatlah, dengarlah keluh kesah beliau ya. Jangan berdiam diri. Jangan membiarkan anggota Bapak panas-panas untuk menjaga kami di sini ya. Sebenarnya kami ini sopan dan kami itu sangat menjaga marwah dari kepolisian. Tetapi kalian yang membuat kami hiruk pikuk di sini, tolonglah Bapak Kapolri ya, berikanlah suara hatimu bahwa seorang ibu, Bu Vanessa, yang saat ini berada di dalam tahanan. Mohon Bapak Kapolri mendengar semua keluh kesah kami. Sebenarnya kami tidak bermaksud untuk membuat Bapak sibuk dan hiruk pikuk di sini. Anda sopan, saya pun segan.
Oke, terima kasih. Aplausnya dulu kawan-kawan. Oke, terima kasih untuk hari ini dan saya selaku